Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bahasa query formal. Dalam bahasa query formal, ada dua dasar pembentukan bahasa query. Yang pertama adalah aljabar relasional dan yang kedua adalah kalkulus relasional. Nah, dalam pembahasan kali ini kita hanya akan membahas tentang aljabar relasional karena lebih banyak dijadikan sebagai dasar bahasa query yang biasa digunakan. Aljabar relasional merupakan kumpulan operasi terhadap relasi, di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Bahasa query yang didasarkan pada operasi-operasi dalam aljabar relasional merupakan bahasa query yang prosedural. Terdapat 4 operator relasional. Yang pertama adalah restrict, yaitu pemilihan tuple atau record. Yang kedua project, yaitu pemilihan atribut atau field. Yang ketiga divide, membagi. Dan yang keempat join atau menggabungkan. Operator pada aljabar relasional dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah operator dasar untuk fundamental operasional dan yang kedua adalah operator tambahan untuk additional operasional. Nah, ini ada beberapa tabel. Tabel di bawah ini adalah contoh nantinya kita akan mengerjakan perintah-perintah aljabar relasional. Yang pertama di sini ada relasi mata kuliah atau tabel mata kuliah, kemudian mahasiswa, kemudian dosen, dan registrasi. Nah, di masing-masing relasi atau masing-masing tabel ini terdapat field atau atribut. Contohnya di sini pada relasi mata kuliah ada field, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan NIP. Kemudian pada relasi mahasiswa ada field, NIM, nama mahasiswa, alamat, dan jenis kelamin, dan seterusnya, yaitu relasi dosen dan relasi registrasi masing-masing ada field-nya atau atributnya. Selanjutnya, operator dasar. Di sini ada jenis-jenis operator dasar. Yang pertama adalah selection lowercase omega. Nah, untuk simbolnya seperti ini. Jadi, operator selection ini menyeleksi tuple-tuple atau record. Record itu adalah isi dari tabel atau isi dari relasi yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan. Nah, contohnya yang pertama di sini diminta untuk mencari tuple-tuple atau record dari relasi atau dari tabel mahasiswa yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Nah, kita buka tabel-tabelnya yang tadi sebelumnya. Pada relasi atau pada tabel mahasiswa, di sini recordnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 record atau 9 tuple. Nah, kita lihat di sini ada field J underscore ke untuk menampung data jenis kelamin. Nah, isinya di sini jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Tadi di sini di contohnya yang diminta adalah mencari tuple dari relasi mahasiswa yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Nah, skripnya seperti ini. Kita tuliskan dulu simbol selection-nya. Kemudian nama field-nya apa? J underscore ke sama dengan laki-laki karena di sini yang diminta adalah yang jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian buka kurung, tutup kurung, kita tulis di sini nama relasinya. Nama relasinya yaitu mahasiswa. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu menampilkan data mata kuliah yang memiliki kode 360 atau yang memiliki SKS 4. Nah, kita lihat di relasi mata kuliah, di sini yang diminta adalah menampilkan data yang kode mata kuliahnya 360 atau yang memiliki SKS-nya 4. Nah, skripnya seperti ini. Kita buat dulu operator atau simbol operator selection-nya. Kemudian nama field-nya, KD underscore MK. Disesuaikan di sini KD underscore MK. Kemudian, tadi yang diminta adalah yang memiliki kode 360. Kita tulis 360. Kemudian ataunya di sini simbolnya menggunakan V atau
yang memiliki SKS 4 atau kita tulis di sini nama fieldnya yaitu SKS. Di sini kita tulis SKS sama dengan 4. Kemudian buka kurung, tutup kurung diambil dari nama relasinya apa? Mata kuliah. Disesuaikan di sini nama relasinya mata kuliah. Selanjutnya adalah operator projection. Ini simbol operator projection. Operator projection beroperasi pada sebuah relasi, yaitu membentuk relasi baru dengan mengcopy atribut-atribut atau field dan domain-domain dari relasi tersebut berdasarkan argumen-argumen pada operator tersebut. Nah, di sini contohnya diminta untuk menampilkan nama beserta gaji dari relasi atau tabel dosen. Nah, kita tulis dulu di sini simbol operator projection-nya, kemudian nama atributnya atau nama field-nya. Kita cek dulu tabelnya. Nah, ini tabel atau relasi dosen yang diminta adalah nama-nama dosen dan juga gajinya. Berarti kita tinggal ambil nama field-nya atau nama atributnya, yaitu nama underscore dos dan field atau atribut gaji. Nah, di sini kita tulis nama underscore dos, gaji. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Ini nama relasinya atau nama tabelnya, yaitu dosen. Contoh selanjutnya yaitu operator dengan dua relasi untuk menghasilkan tabel hasil perkalian kartesian. Jadinya pada contoh yang kedua ini, nantinya kita akan mengkombinasikan dua relasi atau dua tabel, kemudian menghasilkan satu relasi baru. Nah, di sini diminta untuk menampilkan data dari field NIP, kemudian nama dosen yang diambil dari tabel atau relasi dosen, kemudian nama mata kuliah diambil dari relasi mata kuliah. Kemudian di sini ada field atau atribut tahun akademik, semester, hari, jam, waktu, dan juga kelas yang diambil dari relasi mengajar. Tadi tabel yang kita buat belum ada relasi mengajar, makanya di sini mengkombinasikan tabel relasi dan tabel mata kuliah. Kemudian kita menghasilkan relasi atau tabel baru, yaitu mengajar. Nah, isi atributnya ini dari tahun akademik sampai dengan kelas. Kemudian di sini ketentuannya di mana semester mengajarnya adalah pada semester 1. Jadi data yang diinginkan atau yang akan ditampilkan ada ketentuannya, yaitu yang hanya semester mengajarnya semester 1. Nah, skripnya seperti apa? Di sini kita tulis dulu simbol operator projection-nya, kemudian sesuaikan dengan ketentuannya. Di sini kita panggil atribut atau field NIP, kemudian nama dosen, kemudian nama mata kuliah, tahun akademik, semester, hari, jam ke, waktu, sampai dengan kelas, ya, sama ya, disesuaikan. Kemudian buka kurung, ini ada simbol operator apa nih? Ini simbol operator tadi yang sebelumnya, yaitu operator selection. Karena di sini yang diminta data yang ditampilkan hanya yang semester mengajarnya semester 1. Jadi di sini kita tulis nama atributnya atau fieldnya SMT semester sama dengan 1. Nah, kemudian di sini ada dosen titik NIP. Dosen ini adalah nama relasinya. NIP ini adalah nama field atau atributnya. Jadi, field atau atribut NIP pada tabel dosen itu sama dengan field atau atribut NIP pada tabel mengajar. Nah, begitu juga field atau atribut kode MK pada tabel mengajar itu isinya sama dengan kode MK pada tabel mata kuliah. Kemudian di sini kita sebutkan nama relasinya, dosen, mata kuliah, dan juga relasi baru yaitu relasi mengajar. Operator yang berikutnya adalah operator union. Jadi, operator union ini adalah operasi untuk menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama, yaitu domain atribut ke I masing-masing tabel harus sama. Nah, di sini contohnya adalah penggabungan berdasarkan kolom alamat dari tabel mahasiswa dengan tabel dosen. Nah, kalau kita lihat di sini pada tabel mahasiswa, di sini ada kolom atau field alamat. Nah, kemudian kita akan membuat lagi, yaitu field alamat atau atribut alamat pada tabel atau pada relasi dosen. Nah, seperti ini ya. Ini adalah simbol operator apa? Ini adalah simbol operator projection. Kemudian ini nama atributnya atau fieldnya yaitu alamat.
yang diambil dari relasi mahasiswa, kemudian ini alamat yang nantinya akan kita buat field atau atribut baru di dalam relasi dosen. Kemudian operator selanjutnya adalah set difference, yaitu operasi untuk mendapatkan tabel di suatu relasi tapi tidak ada di relasi lainnya. Nah, contohnya di sini yaitu tampilkan nama dari data mahasiswa yang tinggal di Depok, tetapi yang bukan berjenis kelamin perempuan. Nah, sekarang kita buat dua query atau dua script. Yang pertama, kita tampilkan dulu nama mahasiswa yang tinggal di Depok. Nah, karena di sini kan diminta tampilkan nama dari mahasiswa yang tinggal di Depok. Kita buat scriptnya. Di sini kita buat simbol operatornya, operator apa tadi? Projection, ya. Kemudian di sini kita tulis nama field atau atributnya, yaitu nama underscore MHS yang alamatnya di Depok. Datanya diambil dari relasi mahasiswa. Nah, kemudian di sini ada ketentuan lagi, tetapi bukan yang berjenis kelamin perempuan. Tadi kan jenis kelaminnya ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, query yang kedua atau script yang kedua, di sini kita menampilkan nama mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Nah, kenapa yang ditampilkan yang berjenis kelamin perempuan? Sedangkan ketentuan soalnya adalah yang bukan berjenis kelamin perempuan. Nah, nanti akan kita bahas. Jadi kita buat dulu skripnya. Di sini menampilkan nama mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Kita tulis di sini nama mahasiswa, kemudian nama fieldnya J underscore kel, ya, kemudian kita tulis di sini perempuan, yang datanya diambil dari relasi mahasiswa. Nah, dari query 1 dan query 2, nah di sini kita akan buat skripnya, skrip penggabungan. Nah, skrip ini adalah nantinya isinya adalah query 1 minus query 2. Nah, seperti apa? Di sini kita copy dulu query yang pertama tadi kita copy, terus kita tambahkan operator atau tanda minus. Ya, karena di sini ketentuannya data yang ditampilkan bukan yang berjenis kelamin perempuan. Jadi, yang berjenis kelamin perempuan itu nanti tidak akan ditampilkan. Makanya di sini ditambahkan operator minus. Kemudian disalin lagi query yang kedua. Jadinya nanti yang tampil adalah data mahasiswa yang tinggal di Depok minus atau yang bukan berjenis kelamin perempuan. Berarti nanti yang akan tampil adalah data mahasiswa yang berjenis kelamin selain perempuan yaitu laki-laki, seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah operator tambahan. Nah, yang kita bahas tadi sebelumnya itu adalah kelompok operator dasar untuk fundamental operasional. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah operator tambahan. Nah, operator tambahan di sini yang pertama ada set intersection, simbolnya seperti ini. Jadi, operasi set intersection itu digunakan untuk menghasilkan irisan dua tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama. Domain atribut KI kedua tabel tersebut juga sama. Kemudian yang kedua, theta join. Operator theta join ini adalah operator atau operasi yang menggabungkan operasi Cartesian product dengan operasi selection dengan suatu kriteria. Yang ketiga adalah natural join, ya. Untuk natural join ini adalah operasi menggabungkan operasi selection dan Cartesian product dengan suatu kriteria pada kolom yang sama. Yang terakhir adalah operator division. Operator division ini merupakan operasi pembagian atas tapel-tapel dari dua relasi. Jadi di sini ada tabel A dan juga ada tabel B. Nah, tabel A ini ada kolom S-no dan juga P-no dengan masing-masing kolom isinya ini, ya. Kemudian pada tabel yang B-nya di sini yang diminta adalah menampilkan yang P-no-nya adalah P2. Ya, di sini kan P-no-nya ada yang P1, P2, P3, P4. Nah, yang diminta hanya yang P0-nya adalah P2. Nah, kalau kita lihat dari tabel yang pertama ini atau tabel A, maka kita dapatkan yang P2 ini ada dua data, yaitu yang S-nya S1 dan S2. Makanya di sini
tabel A dibagi B, ya, S0-nya adalah S1 dan S2, disesuaikan dengan tabel A. Seperti itu. Ya, sekian penjelasan saya mengenai bahasa query formal. Untuk yang sudah menonton, semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih.